Halo, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel ini di Mind Trading Institute bersama saya, Liao Budi. Pada video kali ini kita akan membahas satu topik yang cukup sering saya mendapatkan japri ya, dan komen-komen yang ada di setiap video saya adalah tentang apa yang harus saya lakukan untuk bisa memulai sebuah bisnis namanya trading. Di video kali ini saya akan berikan 5 langkah, 5 poin untuk bisa memulai sebuah trading dengan serius. Saya mau tekankan kata serius di sini karena trading itu buat saya itu adalah sebuah bisnis. Kalau teman-teman membangun sebuah bisnis, tentu sebelum melakukan atau sebelum memasuki bisnis tersebut, yang kita lakukan adalah sebuah persiapan. Kita hitung untung ruginya dari bisnis tersebut. Benar nggak? Jadi trading pun begitu. Trading adalah sesuatu yang serius. Kalau teman-teman menganggap trading adalah sesuatu yang serius, pasti akan berbeda bagaimana teman-teman memulai langkah bisnis teman-teman, memulai langkah trading teman-teman dengan persiapan, dengan perencanaan yang lebih teliti, lebih serius. Dan setiap kali kita melakukan transaksi, itu sama seperti kita mengirim sales-sales kita keluar untuk mencari klien-klien potensial untuk bisa membangun bisnis kita. Setiap transaksi yang kita mau lakukan adalah satu, bagaimana kita bisa closing transaksi tersebut dengan serius, bagaimana kita closing transaksi tersebut dengan satu, yaitu cuan atau menghasilkan keuntungan buat bisnis kita. Dengan adanya keuntungan-keuntungan yang terus berlanjut, maka bisnis kita dipastikan akan berkembang. Lalu apa langkah yang harus kita lakukan, yang harus kita miliki di dalam bisnis kita? Yang paling pertama adalah teman-teman harus mulai dengan percaya pada diri sendiri. Sekali lagi, percaya pada diri sendiri. Kalau bukan teman-teman yang percaya sama teman-teman sendiri, siapa lagi? Teman-teman mau mengandalkan siapa untuk bisa mempercayai setiap langkah-langkah yang teman-teman ambil? Kalau teman-teman tidak mampu mempercayai apa yang sudah teman-teman analisa, tidak mampu mempercayai apa yang sudah teman-teman lakukan, maka saya yakin banget kok, tidak ada satu orang pun yang juga akan membantu teman-teman untuk mempercayai apa yang teman-teman lakukan. Dan hasilnya sudah pasti bisa kita duga dari awal. Jadi untuk bisa membangun kepercayaan diri tersebut, langkah pertama yang harus dilakukan oleh trader adalah memiliki yang namanya trading system. Saya punya beberapa video, serangkaian video, tinggal 2 video terakhir tentang bagaimana cara membangun trading system. Teman-teman bisa melihat video tersebut dan memulai langkah pertama dalam trading itu, yaitu membangun trading system. Kenapa kita butuh trading system? Karena kalau teman-teman tidak punya sistem di dalam bisnis, kalau teman-teman tidak punya apapun yang dipatokan untuk bisa melakukan sesuatu, untuk bisa melakukan bisnis teman-teman, saya pikir karyawan teman-teman pasti akan bingung juga, apa yang harus saya lakukan? Termasuk di dalam trading, teman-teman harus punya sistem. Sistem di sini gunanya adalah untuk mengetahui saya harus melakukan apa sih dalam trading itu. Dari mana saya harus melakukannya? Landasan saya untuk melakukan sebuah transaksi itu seperti apa? Saya harus tahu di mana saya masuk, saya entry, harga berapa saya harus entry, dan kalau perencanaan ini gagal, tidak berjalan sesuai dengan rencana saya, di mana saya harus keluar. Dengan adanya trading system, teman-teman akan terhindar dari satu hal yang sering dialami oleh banyak trader, yaitu nyangkut ya. Jadi untuk bisa meningkatkan kepercayaan diri terhadap diri teman-teman dan terhadap apa yang teman-teman lakukan adalah pertama, bangun trading system itu, bangun fondasi teman-teman. Yang kedua adalah latihan. Jadi setelah teman-teman bangun trading system atau sudah memiliki sebuah trading system, teman-teman harus melakukan yang namanya backtest dan forward testing. Di situ latihannya gitu. Latihan dan latihan, diulangi terus. Kenapa kita butuh latihan? Ya, saya selalu teringat dengan sebuah quote yang mengatakan bahwa ilmu dari segala ilmu yaitu repetisi atau pengulangan. Latihan dan latihan. Itu kenapa Bruce Lee bilang dia tidak pernah takut lawan yang menguasai 1001 jurus tapi hanya latihan 1 kali setiap jurusnya. Yang dia takut adalah pada lawan yang
latihan satu jurus 1000 kali. Hal yang ketiga yang perlu teman-teman lakukan untuk bisa meningkatkan kepercayaan diri teman-teman adalah teman-teman membuat aturan, membuat trading rules, membuat batasan-batasan mana yang boleh teman-teman lakukan dan mana yang tidak boleh teman-teman lakukan. Dan konsisten, komit, disiplin mengikuti aturan yang sudah teman-teman buat. Jadi pertama, percaya pada diri sendiri dengan membangun yang namanya pondasi trading system teman-teman, membangun trading rules teman-teman, aturan-aturan yang teman-teman harus patuhi. Dan yang ketiga adalah latihan, back test, forward testing, latihan dan latihan dan latihan terus. Hal yang kedua setelah percaya pada diri sendiri adalah teman-teman sebelum memulai setiap transaksi, lakukan pengumpulan data, lakukan research. Kumpulkan semua data-data yang teman-teman perlukan untuk mendukung transaksi yang teman-teman akan lakukan. Apalagi teman-teman adalah seorang position trader atau kita sebut sebagai tekno-fundamentalis. Sebagai seorang position trader, kita mengikuti tren. Kita sudah masuk sebelum tren itu dimulai. Tetapi bagaimana caranya kita bisa masuk sebuah transaksi atau sebuah saham sebelum tren itu dimulai? Satu-satunya cara untuk bisa mendapatkan sebuah saham sebelum trennya dimulai adalah dengan data. Itu yang saya sering sebut sebagai why. Kenapa saya harus masuk ke dalam sebuah saham dan saya harus ikut bahwa ini adalah tren yang sedang terjadi saat ini dan akan menghasilkan multi-bagger untuk saya. Multi-bagger itu berarti kita bisa menghasilkan berkali-kali lipat dari modal yang kita masukkan ke dalam sebuah saham. Dengan adanya data-data tersebut, teman-teman pasti akan lebih percaya diri untuk memasuki setiap transaksi teman-teman. Karena based on data, based on sebuah fakta. Bagaimana kita mencari tren tersebut? Teman-teman sebenarnya sesuatu yang sangat simple. Teman-teman bisa lihat sekeliling teman-teman, apa sih yang sedang terjadi saat itu. Trend is your friends, itu bukan berlaku saja di technical. Trend is your friend pada kehidupan teman-teman. Teman-teman bisa lihat bagaimana saya bisa mendapatkan Indofarma. Karena trend is your friends pada saat itu, trennya adalah BPJS. BPJS belum mulai, tetapi itu akan dimulai dan harus dimulai. Lalu saham apa yang akan mendapatkan keuntungan dari sana? Kenapa saya bisa mendapatkan INDI? Kenapa saya bisa mendapatkan Delta Dunia Makmur waktu itu? Semua itu karena sebuah tren. Saya melihat ada sebuah tren di situ dan saya tinggal mencari saham apa yang akan diuntungkan dari tren tersebut. Sama halnya dengan Tekim INKP. Sama seperti dengan BRPT, TWR. Itu adalah saham-saham yang mendatangkan multi-bagger buat saya. Jadi lengkapi transaksi teman-teman dengan data, dengan research, dengan why. Why itu adalah faktor yang terpenting dalam setiap transaksi teman-teman. Teman-teman harus tahu kenapa dia bergerak dan kenapa dia akan bergerak. Next, yaitu yang ketiga. Faktor yang ketiga sebelum teman-teman memulai sebuah trading dan pada saat teman-teman sedang melakukan trading adalah hilangkan gangguan, hilangkan noise. Hilangkan noise atau gangguan dari luar sedapat mungkin, sekecil mungkin. Teman-teman bisa refleksi diri dari apa yang sudah teman-teman lakukan dalam trading. Seringkali kita sudah melakukan persiapan, seringkali kita sudah melakukan analisa, dan kita sudah tentukan trading plan kita, perencanaan kita, dan di lapangan kita terganggu oleh fakta-fakta yang kita nggak tahu dari mana itu fakta. Ya, dan akhirnya apa? Kita menjadi terganggu, menjadi kepercayaan diri kita terhadap apa yang sudah kita rencanakan menjadi terganggu. Itu sebabnya kenapa percaya diri itu saya letakkan di faktor paling awal. Karena disitulah mindset kita, disitulah mental kita letakkan. Pada saat noise atau gangguan dari luar terjadi, entah teman-teman cari sendiri dengan komunitas-komunitas yang mungkin ya saya harus bilang tanda petik tidak jelas,
Dan dalam komunitas itu tiba-tiba ada yang menyeletuk ini dan itu dan ini dan itu, dan teman-teman akhirnya terganggu dengan fakta-fakta itu yang belum tentu itu nyata. Dan setelah teman-teman ikutin, ternyata apa yang teman-teman rencanakan itu yang terjadi, bukan fakta itu. Dan teman-teman bilang apa? Selalu akan terjadi yang namanya penyesalan datang terakhir. Jadi review itu teman-teman. Oleh sebab itu, hilangkan noise, hilangkan gangguan-gangguan dari luar sekecil-kecilnya. Percaya pada fakta, percaya pada research, percaya pada perencanaan yang sudah teman-teman lakukan. Ya, oleh sebab itu, kenapa setiap kali saya mengadakan kelas, saya mengadakan coaching, ya, saya selalu memasukkan para alumni dari kelas-kelas coaching saya ke dalam komunitas tersendiri. Kita selalu ingin ada di dalam sebuah komunitas yang satu visi, satu tujuan. Dengan begitu, noise kita coba redam sekecil-kecilnya. Memang tidak mungkin kita redam 100%, tetapi sekecil-kecilnya kita redam. Hal yang keempat adalah selalu lakukan review. Selalu lakukan evaluasi terhadap apa yang kita lakukan. Review dan evaluasi hanya bisa teman-teman lakukan jika teman-teman mencatat apa yang sudah teman-teman lakukan. Ingat, catatan. Teman-teman harus selalu mencatat apa yang teman-teman lakukan. Sama seperti dalam bisnis. Bisnis selalu punya pembukuan yang teratur, pembukuan yang jelas. Betul? Mereka selalu mencatat. Demikian juga dalam trading. Teman-teman harus melakukan pencatatan. Itu sebabnya kenapa saya punya sebuah buku namanya Trading Journal. Ini buku saya sengaja saya bikin dan saya buat agar teman-teman setidaknya mempunyai sebuah gambaran apa sih yang harus saya catat. Dan buku ini teman-teman bisa beli. Ini hanya mempermudah teman-teman untuk mengetahui apa yang teman-teman ingin catat, apa yang teman-teman perlu catat, dan apa yang teman-teman perlu persiapkan. Dari buku ini, dari catatan inilah teman-teman lakukan review, teman-teman lakukan evaluasi terhadap trading system teman-teman, terhadap aturan teman-teman, sehingga teman-teman bisa perbaiki dan perbagus. Setelah teman-teman melakukan evaluasi, setelah teman-teman melakukan review terhadap apa yang teman-teman lakukan, hal yang kelima yang teman-teman harus lakukan adalah ulangi. Jadi siklusnya teman-teman ulangi kembali. Trading system teman-teman bikin, teman-teman lakukan research, teman-teman kumpulkan data-data untuk mendukung apa yang sudah teman-teman rencanakan. Dan yang ketiga adalah teman-teman hilangkan noise, hilangkan gangguan-gangguan dari luar sekecil-kecilnya. Yang keempat adalah review dan evaluasi. Setelah itu teman-teman ulangi lagi siklusnya. Kalau teman-teman lakukan ini berulang terus, teman-teman akan mendapatkan sebuah intuisi. Karena di dalam trading ada sebuah pola yang berulang. Dan teman-teman akan melihat pola itu terus berulang. Teman-teman tinggal ulangi terus. Akhirnya akan ada intuisi yang timbul dari diri teman-teman bahwa oh, saham ini kelihatannya bagus. Saham ini akan menjadi saham yang super performance. Dan bagaimana kita bisa mempercayai intuisinya kita? Caranya adalah dengan latihan mengulangi terus. Dan teman-teman akan mendapatkan terus saham-saham multi-bagger. Ya, seiring dengan seringnya teman-teman mendapatkan saham-saham multi-bagger dalam trading system teman-teman, dan teman-teman perbaiki, tingkatkan terus, lama-lama intuisi itu akan muncul. Intuisi itu dengan sendirinya akan keluar. Sama seperti pebisnis. Sama halnya seperti mereka yang sudah menjadi investor besar. Intuisi bisnis mereka juga timbul karena pengalaman-pengalaman tersebut. Mereka akan bisa menilai bahwa ini bisnis cukup menguntungkan. Bisnis ini akan berkembang, maka saya harus menginvestkan sejumlah dana di sana. Demikian juga dengan trading. Teman-teman ingin membangun intuisi trading teman-teman, yang teman-teman perlu lakukan adalah latihan mengulangi kelima hal tersebut. Oke? Demikian teman-teman.
video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Silahkan like, subscribe, dan share video ini sehingga banyak yang bisa mendapatkan manfaat dari channel ini. Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Salam fit.